Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Hai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16. Allah melarang baca Quran cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Atas izin Allah, hari ini kita bertemu lagi dengan Dalang Milenial, Celoteh Dewala Cepot. Dalam kesempatan kali ini, Ki Dalang akan menyajikan cerita Allah melarang baca Quran cepat-cepat. Agar kita tidak mengkorupsi waktu, marilah cerita ini kita mulai. Dewala dan Cepot baru saja melepas lelah, habis olahraga dengan lari pagi keliling kampung. Kini mereka santai di atas balai-balai, sambil bercengkrama. Kemudian tak berapa lama berselang, Cepot membuka obrolan. Dan gua lihat di beberapa masjid di desa kita banyak yang hataman. Yang gua mau tanya sama lo, boleh nggak baca Quran, bacanya cepet-cepet banget? Gimana? Epot, gimana cepetnya? Ya cepet, kayak kereta api ekspres. Nih, gua contohin. Nih kayak gini bacanya. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Cepet-cepet banget, Del. Gua bingung. Cepet amat kayak maling dikejar polisi.
Begitu tuh, kalau dapat pelajaran dari kiai atau ustadz, main caplok aja. Kan kita dikasih otak sama Allah. Gunakan dong untuk mencermati ajaran yang baru kita dapat. Yang pasti, buka Quran. Lihat perintah dan larangan cara membaca Al-Quran. Maksud lu gimana, Del? Iya, kalau kita dapat ilmu agama dari ustadz atau kiai, jangan buru-buru ditelan baik. Lihat di Quran, boleh nggak baca Quran cepat-cepat? Kalau boleh silahkan pakai ajaran kiai itu. Begitu iPod. Dulu iPod pada waktu era tabi'in ada 2 orang ulama, yaitu Qatadah bin Syamah dan Al-Aswad bin Yazid. Kedua orang ulama itu membiasakan diri setiap bulan Ramadan mereka baca Quran dengan membaca secara cepat untuk bisa hatam 30 juz dalam waktu 2 malam. Kebiasaan kedua imam itu diikuti juga oleh Imam Syafi'i. Jadi nggak heran kalau sekarang jamaah yang bermazhab Imam Syafi'i masih ada yang melaksanakan khataman secara cepat tiap bulan puasa. Begitu aja, Pot. Del, kalau baca Quran kayak gitu cepet-cepet, gak asik banget kedengarannya, Del. Malah penyakit 7 keliling gua kumat nih, jadi angot. Dulu juga punya teman yang kayak gitu. Kalau baca Quran ngedrelek melulu. Tapi mau buru-buru di stop. Terus tanya, tuh teman kata begini, emang ada ayat atau hadisnya membaca Quran ekspres kayak gitu? Dia gak bisa jawab. Dia bengong mulu, kayak sapi ompong. Rupanya dia bingung, iPod. Bilangin, Del, kalau dia bingung suruh pegangan tiang, ntar dia jatuh lagi. Dia nggak bisa jawab tuh, iPod. Gimana dia bisa jawab? Memang nggak ada ayat menyatakan boleh membaca Quran dengan cepat-cepat. iPod juga harus tahu bahwa Kangjeng Nabi Muhammad aja untuk membaca Quran 30 juz sampai hatam membutuhkan waktu 1 tahun. Dan pernah juga waktu mendekati ajalnya beliau menghatamkan bacaan Qurannya 2 kali setahun. Padahal jelas banget dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16. Allah berfirman, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu dalam membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Itu jelas banget bahwa Allah melarang untuk membaca Al-Quran cepat-cepat. Sebab Allah memerintahkan agar Quran dibaca sekaligus dipelajari untuk memahami maksudnya. Jadi baca Quran cepat-cepat, apa urgensinya sih? Lu nanya sama siapa, Lil? Siapa aja yang suka baca Quran cepat-cepat. Kemudian mereka cermati juga Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan berdoalah kamu dengan ucapan, ya Tuhanku,
tambahkanlah ilmu kepadaku. Begitu iPod. Iya ya Del. Begitu jadinya kalau hatam Quran tapi gak paham isi Al-Quran. Itu orang-orang persis kayak gua Del. Gua juga gak paham isi Al-Quran. Kalau isi kantong, gua paham Del. Kenapa Allah melarang membaca Quran cepat-cepat kepada Rasul Muhammad? Karena Allah sedang memberikan ilmu pengetahuan kepada Muhammad dan selanjutnya akan disebarkan untuk kita semua. Begitu tuh cara Allah mengarahkan baca Al-Quran kepada Rasul Muhammad. Allah juga mengajarkannya baca Quran itu harus slow, jangan cepat-cepat. Kalau bacanya slow, secara otomatis kita bisa memahami arti dan tujuan ayat yang dibaca itu. Begitu Cion. Jadi hukumnya gimana Del? Bagi orang yang masih baca Al-Quran dengan cepat. Hukumnya dilarang. Dan kalau mereka masih terus aja melakukan baca Quran dengan cepat, sama aja mereka tidak taat kepada perintah Allah. Kan di hadis Bukhari Muslim nomor 4998 juga dikatakan bahwa malaikat Jibril dan Rasul Muhammad belajar Quran dalam setahun 1 kali khatam. Jelaslah di sini informasi mengenai khatam Quran sangat akurat yang disampaikan melalui Quran dan hadis sahih bahwa Rasulullah Muhammad menghatamkan Al-Quran setahun sekali. Begitu jelas kan? Rasul aja gak pernah mencontohkan untuk khatam Quran 2 malam sekali. Juga beliau gak pernah memerintahkan untuk berbuat begitu. Iya ya Del. So tahu mereka tuh. Wahai manusia, insyaAllah dan berhentilah ikut-ikutan kepada hal-hal yang dilarang Allah. Nanti kalian pantatnya pada bisulan. Padahal ada lagi satu ayat yang diberikan oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 yang udah dibaca di atas. Di bulan Ramadan mah banyakin ngederes Al-Quran. Banyak mempelajari ayat-ayat Quran, pahami yang benar agar hidup jangan nyimpang mulu dari maunya Allah. Pada gitu banyak melatih hati agar gemar bersedekah pada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Jangan sedekah di bulan puasa doang. Emang orang-orang miskin makan setahun sekali. Lu ngomelin siapa Del? Sama aja yang mau sering-sering sedekah. Dia pikir gak masuk neraka kalau hidup gak banyak sedekah. Jangan mimpi lo untuk masuk surga kalau gak sering ngasih makan orang miskin. Hatam Quran cukup setahun sekali. Yang harus dibanyakin sedekah. Kalau perlu tiap hari ngasih makan orang miskin. Tahu? Merdeka. Hidup Dawala. Jaya orang miskin. Hidup Ciun. Sampai di sini dulu pemirsa. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Andi Bondan dengan celoteh Dewala Cepot mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.